Permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Pati kini kian didominasi oleh kasus hamil duluan, sehingga berujung munculnya permasalahan kompleks dalam rumah tangga. Warga Kota Pekalongan memblokir proyek nasional pembangunan tanggul pantai Selamaran lantaran tak kunjung diberikan ganti rugi lahan. Mobil Gosigap kini siap mengintai para pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kota Solo. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, aksi warga blokir proyek nasional pembangunan tanggul pantai Selamaran Kota Pekalongan, Jawa Tengah kembali terjadi. Sejumlah pemilik tanah yang menjadi korban penyerobotan lahan merasa kesal lantaran kerap dijanjikan tanpa pernah mendapatkan ganti rugi. Sejumlah warga pemilik tanah yang terdampak proyek pembangunan tanggul pantai di Kota Pekalongan, Jawa Tengah memblokir akses masuk proyek nasional yang berdiri di atas lahan warga. Lantaran akses ditutup warga, puluhan truk pengangkut material terpaksa harus putar balik dan pekerjaan fisik di lokasi pun terhenti. Salah satu pemilik lahan, Sohidin, mengaku keberatan tanah miliknya diberikan cuma-cuma tanpa ada ganti rugi. Sebelumnya warga hanya tahu lahan yang terdampak proyek hanya 1 meter, namun ternyata hampir seluruh lahan dijadikan tanggul. Ironisnya, sebelum aksi dilakukan, warga mendapat kiriman surat pernyataan yang bersedia menghibahkan tanah untuk kepentingan negara, yakni proyek pengendalian banjir dan rob paket 2 Loji Banget, dengan anggaran pembangunan sebesar 1,2 triliun rupiah, dan warga pun takut untuk menandatangani pernyataan tersebut. Katanya mau dibeli, tapi kan melalui proses. Nah itu kan prosesnya itu kok nyampe Desember. Sedangkan proyeknya ini kan Desember kan mungkin sudah rampung. Takut berarti Pak? Nanti ketentuannya gimana kalau proyeknya rampung, selesai, kita mau minta sama siapa? Berarti pengennya apa ini Pak ya? Pengennya segera diganti rugi, beli sama pemerintah. Gitu. Kita kan pajaknya juga bayar terus sama negara. Sohidin tidak sendiri. Nasib yang serupa juga menimpa Haji Subhan yang mendapatkan surat pernyataan hibah tanah tersebut. Melalui kuasa hukumnya Zainuddin, tanah klien seluas 1,5 hektar terdampak proyek tersebut, di mana 1 hektar diantaranya sudah berubah menjadi tanggul pantai, sehingga aksi blokir akan tetap dilakukan sampai mendapatkan ganti rugi yang adil. Terkait dengan pembayaran ganti rugi, maka hari ini kita melakukan penutupan akses yang terdampak proyek milik pemerintah, proyek tanggul milik Haji Subhan yang kurang lebih 1,5 hektar. Sejauh ini para korban sudah memendam ketakutan tidak akan mendapatkan ganti rugi lantaran proyek akan rampung pada tahun ini. Sementara hingga kini proses ganti rugi tidak ada kejelasan maupun kepastian. Dari Kota Pekalongan, Ahmad Udin, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus pembunuhan dan penganiayaan dalam rumah tangga merupakan imbas dari masih adanya tradisi pernikahan anak. Ketidaksiapan mental, ekonomi, dan finansial menjadi sebab prahara rumah tangga hingga berujung kepada kriminalitas. Hingga kini pernikahan anak masih menjadi tradisi di Kabupaten Pati, meskipun peraturan undang-undang telah berganti. Semula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan usia menikah bagi laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Akan tetapi aturan tersebut telah diganti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan syarat usia minimal menikah laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Sayangnya perubahan aturan minimal usia menikah ini belum diketahui khalayak ramai, sehingga tradisi menikah di usia dini masih kerap terjadi.
Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pati turut mencatat fluktuasi angka dispensasi pernikahan yang dipengaruhi oleh penanggalan Islam, di antaranya bulan Haji, Syawal, dan Sya'ban. Permintaan dispensasi nikah ini pun didominasi oleh kasus kehamilan di luar nikah. Namun juga terdapat permintaan dari orang tua yang hendak menikahkan anaknya di usia dini lantaran faktor ekonomi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pati, banyaknya perkara dispensasi nikah yang tertera pada Januari 2022 tercatat ada 39 perkara, dan di bulan Januari 2023 tercatat ada 56 perkara. Pada Februari 2022 tercatat 32 kasus, dan pada Februari 2023 tercatat 38 kasus. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pati, banyaknya perkara dispensasi nikah yang tertera pada Januari 2022 tercatat ada 39 perkara, dan di bulan Januari 2023 tercatat ada 56 perkara. Pada Februari 2022 tercatat 32 kasus, dan pada Februari 2023 tercatat 38 kasus. Sedangkan pada bulan Maret 2022 tercatat ada 45 kasus, dan pada Maret 2023 tercatat 34 kasus. Sementara itu pada April 2022 tercatat 58 kasus, dibandingkan pada April 2023 tercatat 27 kasus. Dari data ini, dapat dikatakan fluktuatifnya dispensasi nikah yang dipengaruhi oleh faktor penanggalan Islam, yang biasanya dipercaya masyarakat sebagai hari baik dan musimnya nikah. Humas Pengadilan Agama Kelas 1A Pati, Syamsul Arifin, mengungkapkan adanya peraturan tersebut tentunya perlu penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada masyarakat luas, supaya meminimalisir ketidakharmonisan keluarga karena ketidaksiapan mental, finansial, serta meminimalisir adanya aksi kriminalitas dalam rumah tangga. Mampu menyadarkan betapa perkawinan usia dini itu kalau tidak mudarat betul, itu kalau bisa jangan dilakukan. Sebetulnya yang bermainkan di situ, yang menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan usia dini apapun alasannya kurang baik bagi secara psikologis, kemudian secara reproduksi, dan secara ekonomi. Kalau siap sih nggak apa-apa, tapi rata-rata kalau kami memeriksa itu, kami berikan saran dan nasihat. Syamsul juga menyebut bahwa dalam perkara dispensasi nikah ini turut dihadirkan orang tua kedua belah pihak. Dengan begitu pihak Pengadilan Agama dapat turut berpesan kepada putra-putri dan orang tuanya secara langsung. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha yang akan terselenggara pada bulan Juni mendatang, Dinas Pertanian Kabupaten Pati membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pengecekan pra dan pasca hewan kurban disembelih. Mendekati Hari Raya Idul Adha dan sempat maraknya kasus penyakit menular mulut dan kuku dan lumpy skin disease jadi momok tersendiri. Pasalnya kedua penyakit ini cukup kentara jika dilihat oleh mata. Meskipun angka kasus PMK dan LSD kini mulai melandai, namun para pemilik dan pembeli hewan kurban harus tetap waspada. Syarat hewan kurban seperti sehat, cukup umur dan tidak cacat harus diperhatikan oleh pembeli. Hingga kini belum ada kebijakan terkait diperbolehkannya ternak yang terjangkit penyakit LSD pada hewan kurban. Nikentri Mainingrum selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati hingga kini masih menanti terkait kebijakan tersebut. Meski begitu, pihaknya nantinya akan memperketat pengawasan dan pengecekan hewan ternak. Pasalnya Kabupaten Pati menjadi arus lalu lintas masuk dan keluarnya hewan ternak ke daerah lain. Jelas nampak di kulit ya, atau tol-tol penjualan itu. Nah ini kami masih menunggu lah, nanti barangkali ada surat edaran juga dari pusat ya, ataupun dari Depak terkait dengan khusus penyakit LSD ini.
apakah boleh, ya, kalau boleh itu apakah itu mungkin ringan, boleh, masih boleh atau tidak, itu kami masih menunggu ya. Tapi kalau sudah parah saya kira kok nggak bisa ya, karena secara kasat mata itu kan ya cacat istilahnya kan gitu ya, dari kulitnya, dari mungkin dagingnya juga akan ini ya pengaruh dengan penyakit itu ya. Tapi ya ini nanti tetap kami menunggu, biasanya tetap ada surat edaran dari pusat terkait dengan hewan-hewan yang terindikasi atau terinfeksi mungkin ya dengan penyakit ini, mungkin ringan atau bagaimana, apakah masih diperbolehkan atau tidak. Dalam hal ini pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika hendak membeli hewan ternak. Masyarakat diminta lebih jeli dan teliti ketika memilih hewan ternak mereka, guna meminimalisir dalam mendapati hewan ternak yang terkena PMK atau LSD. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300.
Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat lantaran minimnya kesadaran masyarakat dalam berkendara. Oleh sebab itu kini Satlantas Kota Solo menggencarkan tilang manual untuk menekankan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Satlantas Polresta Solo kembali menerapkan tilang manual. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan yang terjadi dan juga menekan jumlah pelanggaran yang kini meningkat cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, sejak awal tahun 2023, Satlantas Polresta Solo telah menindak 10.000 pengendara yang melakukan pelanggaran, baik itu roda 2 maupun roda 4. Minimnya kesadaran masyarakat dalam berkendara ini membuat jumlah pelanggaran semakin meningkat. Karena itulah guna penekanan angka pelanggaran tersebut, Satuan Lalu Lintas Polresta Solo kembali menggencarkan tilang manual. Kasat Lantas Polresta Solo, Kompol Agung Yudiawan mengatakan bahwa tilang manual ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Namun kali ini lebih digalakan lagi, lantaran masih minimnya kesadaran masyarakat dalam berkendara. Untuk manual sebenarnya kita sudah melakukan awal tahun. Kita tiap malam minggu juga melaksanakan kegiatan penindakan kasat mata, baik itu helm maupun khususnya knalpot brong. Kemudian juga setiap malam kita juga ada di depan Mako melaksanakan kegiatan penindakan secara manual, yaitu kasat mata, baik itu knalpot brong, helm maupun persyaratan teknis lainnya. Namun demikian untuk bulan-bulan ke depan ini kita akan lebih menekankan untuk kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas ini dengan operasi maupun kegiatan pemeriksaan di jalan untuk memberikan efek jera maupun mengingatkan kepada masyarakat. Selain itu, penindakan kasat mata juga sudah dilakukan setiap Sabtu malam kepada pengendara yang memasang knalpot brong pada kendaraannya. Dalam hal ini pihaknya juga akan melakukan operasi atau razia untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi. Kasat Lantas juga menambahkan bahwa tilang manual ini lebih digalakan lagi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat saat berkendara. Menurutnya kecelakaan lalu lintas sering terjadi akibat lalai pengendara karena mengabaikan atau tidak mematuhi peraturan dalam berlalu lintas. Dari Solo, Raditya Hirmansyah,
Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang tengah berkendara di jalanan Kota Solo, Jawa Tengah, harap lebih berhati-hati. Lantaran kini polisi mulai melakukan patroli menggunakan mobil Go-Sigap yang bertugas untuk memfoto para pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Inilah mobil Go-Sigap yang digunakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Solo. Mobil ini digunakan untuk menindak para pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Patroli etle mobil strobo Go-Sigap tersebut sudah dilakukan oleh Satlantas Polresta Solo dengan sistem mobil akan melakukan patroli dan kemudian merekam atau memfoto setiap pengendara yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran roda 2 maupun roda 4. Kasat Lantas Polresta Solo Kompol Agung Yudiawan menyampaikan bahwa patroli dan penindakan sudah dilakukan di beberapa lokasi di Kota Solo. Dari hasil patroli tersebut, ada beberapa pelanggaran yang ditemukan. Rata-rata pelanggaran yang ditemukan seperti tidak mengenakan helm saat berkendara. Untuk sarana dengan etle, pastinya pelanggaran lalu lintas ini kita bisa merekam, bisa mendeteksi terkait dengan pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas maupun berkendara. Namun demikian masih perlu peningkatan ataupun perlu kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sehingga kita bisa menciptakan situasi arus lalu lintas di Kota Surakarta ini lebih aman dan lancar. Seperti yang terlihat, para pengendara terekam jelas di kamera yang ada di mobil Go-Sigap ini. Bukti inilah yang akan digunakan untuk melakukan penindakan terhadap para pengendara agar tetap mentaati peraturan yang sudah ditentukan. Berdasarkan video pantauan yang berada di mobil strobo Go-Sigap tersebut, mampu mendeteksi pengendara yang melanggar lalu lintas secara kasat mata. Kasat Lantas menambahkan, data pelanggar tersebut nantinya dikirimkan ke operator Go-Sigap untuk dilakukan tilang. Selain penindakan dengan etle mobil Go-Sigap, penindakan dengan etle statis juga masih tetap berlaku hingga saat ini. Warga masyarakat juga dihimbau agar tetap tertib berlalu lintas. Meski tidak ada polisi lalu lintas, masyarakat harus tetap patuh pada aturan yang telah berlaku. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.